Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang Adenda 3 dari Latsar CPNS. Kami akan berdiskusi tentang isu aktual smart governance, di mana pokok pembahasan akan membahas tentang smart city dan SPBE di Kabupaten Cirebon. Tapi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dan rekan saya juga. Saya Syafiq Muhammad dari Cirebon Angkatan 2 dengan nomor NDH 13 dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan rekan saya Tiara Arini dari Kabupaten Cirebon Angkatan 2 NDH 14. Saya berasal dari instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oke, Mbak Tiara, kita akan diskusi nih tentang dua pokok bahasan. Yang pertama, Smart City dan SPBE di Kabupaten Cirebon. Kan kita dari dinas berbeda nih, tentu kita akan punya pandangan yang berbeda dong dalam melihat dua pokok bahasan ini. Baik, untuk yang pertama tentang Smart City nih, boleh diceritain dulu nggak sih Mbak Tiara, Smart City itu apa ya? Jadi Smart City itu penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Konsep Smart City ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan dalam memanfaatkan data aplikasi. Jadi dari sini saya sendiri tuh kayak melihat ada dua pokok dari konsep Smart City ini, yaitu pemanfaatan teknologi dan komunikasi serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintahan melalui pemanfaatan data aplikasi itu. Gitu Mas Syafiq. Oke, jadi Smart City itu intinya kota cerdas yang di dalamnya tuh menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Nah, kalau untuk di Kabupaten Cirebon sendiri, Mbak Tiara, itu tahap-tahap pengembangannya tuh seperti apa ya? Boleh diceritain, Mbak? Untuk tahap perkembangannya ya, jadi sebenarnya kenapa sih Kabupaten Cirebon ini goes to Smart City gitu ya? Kabupaten Cirebon goes Smart City. Alasannya itu karena Kabupaten Cirebon ini luas gitu ya. Luasnya tuh kurang lebih 999 km persegi dengan demografi penduduknya 2,18 juta jiwa, di mana terbagi menjadi 40 kecamatan. Desanya yang begitu besar, ada 412 desa dan 12 kelurahan ini dirasa cukup sulit seperti itu untuk melaksanakan pembangunan yang terpusat hanya pada pemerintahannya saja seperti itu. Jadi dari konsep Smart City ini, pemerintahan Kabupaten Cirebon tuh ingin masyarakatnya juga bisa berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon. Misalnya nih contohnya waktu tahun 2018 dari Kabupaten Cirebon sendiri mencoba membuat payung hukum untuk rintisan Smart City, yaitu membuat Perda nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan TIK dan Master Plan Smart City. Kemudian tahun 2019 menyusun RPJMD yang 5 tahun sekali itu untuk menuju ke Smart City itu, dengan misalnya membangun command center ada di kantor bupati, kemudian pemusatan data server, ada pelaksanaan lapor dan media sosial, dan yang paling penting adalah di tahun 2019 itu Kabupaten Cirebon mulai membranding dirinya, ingin terlihat seperti apa sih di mata daerah lain seperti itu. Dan kemudian di tahun 2020 ada penyusunan Perbup Smart City, kemudian pembangunan objek wisata, pembangunan open data seperti itu. Jadi kalau kita buka websitenya Cirebon Cup itu ada open data, jadi kayak open source seperti itu ya.
yang bisa diakses sama masyarakat. Misalnya anak kuliahan gitu mau bikin skripsi, untuk memudahkan bisa coba buka di open data itu. Kemudian pembangunan objek wisata. Jadi kalau dilihat dari Dinas PMD sendiri, ada beberapa desa di Kabupaten Cirebon itu yang sudah membangun objek wisata dan sudah terintegrasi pada namanya Jadesta. Jadesta itu jejaring desa wisata yang sudah terintegrasi ke Kementerian Pariwisata seperti itu, ke Kemenparekraf. Walaupun statusnya masih desa wisata rintisan, tapi ini adalah sebuah langkah awal, small step ini yang jadi nanti diharapkan menjadi big leap seperti itu untuk mewujudkan smart city di Kabupaten Cirebon ini. Seperti itu Mas Syafiq. Ya, menarik ya fakta-fakta yang tadi dijelaskan oleh Mbak Tiara. Ternyata di Kabupaten Cirebon ini tahapan-tahapan perkembangan smart city-nya tuh bisa kita lihat dari berbagai sektor. Nah, kembali ke topik utama yaitu isu aktual tentang smart governance. Nah, menurut Mbak Tiara, seberapa penting sih smart governance itu terhadap smart city? Jadi smart governance ini kita juga harus tahu ya, mengerti smart governance itu apa. Smart governance itu bisa kita bilang dengan sistem pemerintahan yang cerdas, yang tujuannya itu untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Jadi smart governance ini tentunya penting ya untuk mewujudkan pelayanan publik yang kedepannya tuh lebih baik gitu daripada sekarang. Untuk mewujudkan apa ya, itu tadi, karena pemerintahannya baik, pasti nanti bisa mengayomi masyarakatnya dengan lebih baik, yang akan berefek pada masyarakatnya juga mau berpartisipasi untuk membangun daerahnya, seperti itu. Oke, jadi tentu sangat penting ya kaitannya terhadap smart city ini. Nah, kemudian karena Mbak Tiara ini ada berdinas, bekerja sebelumnya beberapa bulan sebelum Latsar ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Menurut sejauh ini pengalaman Mbak Tiara, bagaimana sih perspektif dari Dinas DPMD ini terhadap smart city yang diwujudkan melalui manajemen ASN dan smart ASN? Ya, jadi sebagai sebagai instansi pemerintahan, sebagai sebuah SKPD, DPMD tentunya mempunyai tujuan, mempunyai misi untuk yang selaras dengan misi dari Bupati sendiri. Bupati juga punya punya keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon menjadi smart city. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah tentang aplikasi sistem keuangan desa atau Siskedes. Di sini kami membuat tutorial tentang Siskedes, bagaimana menjelaskan penggunaan, penginstalan, kemudian penggunaan Siskedes ini, yang diharapkan nanti Siskedes ini oleh aparat desa untuk monitoring sistem keuangan. Jadi dari Siskedes ini masyarakat pun bisa memantau seperti apa sih sistem keuangan yang ada di desanya, seperti itu. Dan kemudian karena semua bantuan dari pemerintah itu untuk desa ya melalui DPMD, jadi langkahnya tuh seperti ini Mas. Sebelum kita membuat sebelum kita memberikan misalnya bantuan dana atau segala macamnya itu, pemerintahan desa itu harus membuat rubahan rencana anggaran, seperti itu ya. Nah, dari situ baru kita bisa memberikan kita bisa mencairkan dana bantuan kepada desa itu. Jadi dari Siskedes ini kita juga bisa memantau, seperti itulah kurang lebihnya. Kemudian yang kedua itu ada digitalisasi pelayanan publik. Salah satunya itu ada di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedaung. Jadi di Desa Kalikoa ini desanya tuh sudah merangkul banyak pihak untuk membantu mewujudkan Desa Kalikoa itu menjadi desa digital. Ini juga sejalan dengan kebijakan dari pemerintah provinsi yang ingin mewujudkan desa-desa yang ada di Provinsi Jawa Barat ini menjadi desa digital. Nah, di Desa Kalikoa ini
Desa Kalikuah memiliki website yang dimana jika warganya ingin melakukan misalnya membuat KTP, membuat KK seperti itu, bisa melalui websitenya saja seperti itu. Jadi lebih efektif, lebih efisien, tidak banyak makan waktu dan lebih paperless pasti ya Mas ya, seperti itu. Kurang lebihnya itu kalau dari DPMD. Oke, ternyata dari perspektif DPMD di lingkup di desa itu ternyata penerapan teknologi informasi itu sudah sedemikian rupa dilaksanakan. Jadi ternyata dari lingkup kecil itu sudah ada ya cikal bakal untuk saling mendukung dalam pencapaian smart city itu sendiri ternyata ya Mbak Tiara. Ya, karena itu sudah menjadi tugas dari DPMD ya, membantu pemerintah kabupaten bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat yang ada di desa nih, kita memberdayakan masyarakat yang ada di desa supaya mengerti kalau pemerintah tuh ingin masyarakatnya menjadi seperti apa, seperti itu kurang lebihnya. Nah ini Mas, jadi dari smart city ini sebenarnya ada komponen dari smart city ini yang tadi ya, pemanfaatan teknologi dan komunikasi, yang sebenarnya ini tuh masih perlu saya tahu gitu ya, pasti perlu kita diskusikan lagi tentang pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Mungkin nih Mas Syafiq kan dari Diskominfo ya, mungkin lebih ngerti nih pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan smart city itu apa aja sih di Kabupaten Cirebon ini gitu. Oke, baik. Jadi untuk mendukung dari smart governance yang nantinya menjadi salah satu indikator di smart city itu ada yang namanya SPBE Mbak Tiara. Jadi SPBE itu adalah singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi SPBE ini adalah sebuah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi kepada penggunanya, kepada masyarakat maupun kepada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, di mana penerapan SPBE ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, terintegrasi, dan tentunya akan lebih efektif. Kurang lebih seperti itu Mbak Tiara. Terus mungkin Mas Syafiq juga bisa menceritakan nih perkembangan SPBE. Misalnya sekarang kayaknya nih udah banyak nih aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon nih untuk melaksanakan tugas-tugasnya para SKP orang-orang yang ada di SKPD ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Syafiq? Ya, betul sekali. Jadi awal mula perkembangan SPBE itu di Kabupaten Cirebon dimulai dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana pemerintah melalui Presiden Jokowi ingin para pemerintahan baik itu di pusat, kementerian, bahkan daerah itu menjadi lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, Kabupaten Cirebon itu kemudian menindaklanjuti amanat dari Bapak Presiden melalui Perda Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di sini dimulailah sebuah transformasi dari yang tadinya pelayanan publik itu masih manual beralih ke digital, memanfaatkan teknologi informasi. Namun dalam perkembangannya dari 2018 itu hingga tahun ini 2022 masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan, disempurnakan. Hingga kemudian pada tahun 2022 ini Bupati Cirebon melalui Peraturan Bupati nomor 96 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini mengatur menjadi lebih rinci, lebih detail tentang tata kelola SPBE itu sendiri, yang akhirnya tuh bisa melahirkan banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh SKPD di Kabupaten Cirebon untuk memudahkan pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih paperless, kurang lebih seperti itu Mbak Tiara. Jadi
SPBI ini bisa dibilang sebagai katalis seperti itu ya Mas, untuk mewujudkan smart governance menuju ke smart city seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi untuk membentuk smart city itu dengan adanya 6 dimensi, yang salah satu dimensinya adalah smart governance. Di sini peran SPBE itu sebagai katalis untuk mempercepat pengimplementasian smart governance itu sendiri. Jadi di dalam SPBE itu sebagai contoh, di Kabupaten Cirebon ada beberapa aplikasi yang telah digunakan dan ini sangat efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah kita ada yang namanya e-perencanaan. Jadi e-perencanaan ini adalah sebuah aplikasi yang dimiliki oleh Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, di mana di dalam aplikasi ini semua SKPD, semua kecamatan itu mengelola anggarannya itu dari sini. Jadi setiap SKPD itu punya rencana kegiatan yang dimana penggunaan anggarannya, perencanaannya itu semuanya diawasi oleh pemerintah, oleh kepala daerah, dan oleh semua instansi yang lainnya. Jadi transparan, Mbak Tiara. Selain itu, aplikasi yang lain juga banyak diterapkan, seperti Sikaton, Simonek, Citrasi, kemudian dari Dinas Transmigrasi, PUTR juga ada aplikasi-aplikasi, ya tenaga kerja juga ada, kurang lebih seperti itu. Jadi menjadi katalis itu menjadi pendorong lah untuk nanti ke arah good governance, smart governance. Ya, kalau untuk tantangannya sendiri itu apa sih Mas? Tantangan melaksanakan SPBE ini, tantangan menuju ke smart governance lewat SPBE ini itu apa sih sebenarnya? Ya, tentu setiap program pemerintah itu akan ada tantangannya, akan ada hambatannya, kurang lebih seperti itu. Karena dengan adanya hambatan itu tentu akan menjadi arahnya itu jadi lebih baik, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk hambatannya banyak ya Mbak Tiara, cuma saya memberi satu contoh yang paling banyak dirasakan adalah SDM di Kabupaten Cirebon ini belum semuanya siap untuk menerima transformasi dari pemerintahan yang sebelumnya tuh masih ya katakanlah manual menjadi digital, itu belum semuanya itu siap gitu. Mungkin untuk generasi muda, generasi milenial, ASN-nya sudah siap dengan penggunaan teknologi informasi, tapi untuk ASN atau pegawai yang mungkin bisa dibalkan sudah lebih senior itu cukup kesulitan, Mbak Tiara. Jadi butuh yang namanya komitmen bersama, konsistensi bersama supaya semuanya SDM itu di Kabupaten Cirebon itu siap untuk kita melaksanakan SPBE dan tentunya smart governance. Oke, seperti itu. Menarik banget ini ya Mas. Iya, Sangat menarik nih pembahasan tentang smart city, SPBE, kemudian smart governance seperti itu ya. Kalau untuk kita generasi muda mah pasti gitu ya, semuanya pasti sangat antusias menerima perubahan ini karena segalanya jadi lebih mudah seperti itu. Tapi ya memang untuk melangkah menjadi lebih baik pastinya ada banyak tantangannya seperti itu ya Mas. Iya, Sepertinya betul sekali. diskusi kita hari ini sangat menarik seperti itu. Ada beberapa hal nih yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, yaitu untuk mewujudkan smart governance yang ada di Kabupaten Cirebon, Bupati sendiri membuat Perbub tadi nomor 96 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Kemudian dari SPBE itu diharapkan Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang pemerintahan yang cerdas seperti itu, tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon yang bisa mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan atau menjadi smart city seperti itu ya Mas. Iya, Mbak Tiara, setuju. Mungkin diskusi kita kali ini sekian dulu. Apabila ada salah kata dari kami berdua, dari saya dan Mas Syafiq, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga terbuka akan informasi-informasi yang akan ada di depan. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.